Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang website perusahaan yang telah dibuat dengan menggunakan template Bootstrap. Baiklah, yang pertama, kita hidupkan dulu Apache dan MUSQL-nya pada SAM. Setelah itu, kita buka localhost pada browser. Buka pada folder yang ingin dibuka. Nah, di sini saya menggunakan folder project UAS dengan nama Darkfun. Darkfun ini adalah template dari Bootstrap tersebut. Setelah itu, kita masuk. Nah, pada halaman yang pertama kali setelah kita menggunakan tadi adalah login. Login itu adalah berasal dari indeks PHP yang awalnya menggunakan langsung munculkan beranda, saya ubah menjadi indeks PHP atau yang merupakan halaman utama untuk saat pertama kali muncul. Di halaman beranda ini terdapat jumlah pegawai, pegawai pria, pegawai wanita, dan kad pegawai. Nah, terlihat di kad pegawai ini setiap tahunnya ada perubahan di perusahaan ini pada para pegawainya. Untuk codingannya untuk itu sendiri, nih, di bagian jumlah pegawai, pegawai pria, dan pegawai wanita itu, saya tinggal lagi mengubah di bagian isinya, isi box tersebut. Begitu pula dengan bagian yang pegawai pria dan pegawai wanita. Untuk cut ini sendiri juga saya ambil dari tabel cut yang sudah disediakan. Dan saya sesuaikan di bagian di bawah data box tersebut. Berikutnya kita ke bagian sidebar yang terdapat ada menu, pegawai, jabatan, struktur organisasi, tugas fungsi, profil perusahaan, dan juga login. Nah, di bagian pegawai ini ada fitur yang disediakan, begitu juga dengan jabatan, struktur organisasi, dan tugas fungsi. Untuk codingannya itu sendiri, di bagian sidebar, nah, terlihat tampilannya seperti ini. Nah, ini saya menuliskan filenya dengan nama sidebar PHP untuk di bagian navbar tersebut. Lalu saya letakkan pada setiap masing-masing pada halaman website yang telah dibuat. Nah, fungsinya adalah sidebar PHP ini untuk mengubah setiap dari menu atau tampilan yang telah dibuat, namun hanya menggunakan satu file tersebut, tapi bisa mengubah ke seluruh web yang ingin dibuat. Kemudian, kita ke bagian menu pegawai. Nah, yang pertama ada fitur data pegawai. Data pegawai ini merupakan hasil dari input data yang telah dibuat pada menu form atau menu tambah ini ketika ingin menambahkan pegawai tersebut dan disimpan ke dalam database. Nah, di dalam database ini kita ke bagian PHP My Admin. Nah, di bagian PHP My Admin inilah maka seluruh data yang dibuat tadi, mulai dari nama, NIP, jenis kelamin, dan yang lainnya disimpan di dalam database ini. Nah, database yang dibuat adalah namanya adalah database perusahaan. Di dalam database perusahaan terdapat tabel yang dibuat untuk mengisi atau menampung dari input data yang telah dibuat. Seperti ini. Nah, ini tadi setelah kita memasukkan di bagian form atau menambahkan pegawai. Seperti yang terlihat nih, ini untuk di bagian tambah pegawai. Nah, di bagian tambah pegawai ini, seperti inilah yang terlihat pada saat kita menambahkan ID pegawai, nama, NIP, jenis kelamin, agama, alamat, dan yang lainnya. Lalu setelah kita mengisi semua yang ada di sini, kita pilih simpan. Dan setelah memilih simpan, maka
data tersebut akan disimpan ke dalam database ini dan akan ditampilkan ke dalam website. Di bagian data pegawainya ini terdapat tiga aksi yang dibuat. Yang pertama ada detail. Nah, detail ini saat kita tekan akan menampilkan dari seluruh input data yang telah dibuat, mulai dari ID pegawai, nama, dan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita memasukkan foto. Nah, ini foto yang sebelumnya tampil hanya di database-nya aja, namun di bagian ini bisa kita lihat. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Lalu ada menu fungsi menu edit. Nah, menu edit ini kita bisa mengedit salah satu, misalkan ada kesalahan ataupun dari agama, jenis kelamin, dan juga nama NIP yang dibuat. Misalkan namanya Fenty Nur Azira, ini kita buat jadi Fenty Azira. Setelah itu kita simpan. Terlihat pada di bagian edit ini, setelah tadi kita melakukan perubahan, maka ini akan menghilang. Atau di bagian nurnya itu hilang. Di bagian terakhir ada fitur yaitu menghapus. Nah, ini dia digunakan untuk menghapus web yang telah dibuat. Seperti berikut. Nah, ketika kita menghapusnya, maka ini akan hilang. Untuk codingannya, di bagian detail pegawai, nah, bagian detail pegawai tadi, ini terdapat perintah yang digunakan untuk memasukkan setiap dari input data yang telah digunakan. Nah, ingatkan di sini kita mencantumkan ID pegawai. Maksudnya ID pegawai ini adalah yang kita gunakan untuk memanggil input data dari database yang telah kita gunakan. Nah, di mana kita bisa memanggil database tersebut. Nah, di bagian tabel pegawai perusahaan atau bagian dari database perusahaan. Setelah kita mencantumkan atau mengisi dari ID pegawai tersebut, nah di bagian ini kita bisa memasukkan, bisa membuat tabel yang ingin dibuat. Nah, lalu kita sesuaikan bagian dari ID pegawai, nama, NIP, dan yang lainnya. Lalu kita koneksikan dengan PHP dan diselectkan dengan dari from TB pegawai tersebut. Berikutnya tadi di bagian edit. Nah, untuk edit pegawai ini sama seperti yang tadi juga. Yang pastinya kita harus menyantumkan nama ID yang ingin dicari tersebut. Nah, inilah yang merupakan tempat untuk mencari ataupun mengubah seluruh dari isi yang ingin dibuat. Nah, di sini di bagian edit ada menambahkan value. Ada bagian setiap masing-masing from data inputnya. Nah, ini yang digunakan untuk mengedit dari input data yang ingin diubah. Nah, ketika sudah selesai, maka kita bisa mengoneksikan ke bagian dan dari simpan. Seperti yang terlihat. Nah, di sini ada perubahan yang sebelumnya di bagian tambah pegawai. Nah, ini merupakan insert, ataupun kalau sebelumnya dia insert adalah untuk menginputkan data yang telah dibuat, maka di bagian edit pegawai ini akan berubah menjadi update. Nah, update ini merupakan perubahan dari seluruh input data yang telah dimasukkan ke dalam database, di mana kita ingin mengubahnya, yaitu di tabel pegawai. Pas saja bagian dari nama, NIP, jenis kelamin, dan yang lainnya, di mana kita mengambil salah satu ID pegawai tersebut tadi, yang merupakan dari tabel tersebut. Karena itu, ketika kita mengubah di bagian tadi itu, seperti Fenty Nur Azira tadi, itu merupakan yang di bagian edit tadi, langsung berubah menjadi yang pertamanya namanya Fenty Nur Azira menjadi Fenty Azira. Berikutnya adalah data jabatan. Nah, seperti sebelumnya, ini juga mirip dengan seperti pada data pegawai. Ini merupakan form inputan dari data yang telah dibuat. Nah, codingannya, halaman data pegawai, inilah yang juga seperti ditampilkan. Sebelumnya, di bagian
halaman data pegawai ini terdapat halaman detail pegawai PHP yang digunakan untuk menghubungkan pada bagian detail yang digunakan untuk menampilkan seluruh dari bagian input data dari database yang telah digunakan. Lalu ada data jabatan. Nah, data jabatan ini tadi seperti ada edit jabatan dan juga hapus. Nah, ini sama seperti tadi yang menggunakan ada jabatan dan juga hapus. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ID jabatan dengan nama jabatan tersebut. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini, di sini kita mencantumkan ya nama, NIP, dan juga jabatan dari pegawai tersebut. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan, di sini akan muncul ID struktur, nama, NIP, dan jabatan yang untuk dimasukkan ke dalam database tersebut atau saat kita ingin menginputkan. Sekarang kita bagian tugas fungsi. Nah, di sini tugas fungsi adalah untuk mencantumkan apa saja fungsi dari tugas-tugas masing dari jabatan yang dipimpin oleh perusahaan tersebut. Di sini kita juga bisa mengedit tulisan yang ingin dibuat. Ini bagian ini seperti untuk mengarah atau mengkoordinir pendayagunaan software. Ini bisa kita menjadi mengkoordinir saja. Koordinir. Nah, bisa nih langsung yang awalnya ada mengarahkan dan ini setelah kita hapus maka ini akan menghilang. Untuk codingannya itu sendiri di halaman data tugas fungsi. Nah, ini sama seperti tadi. Di sini cuman perbedaannya ada dari data-data lainnya itu disesuaikan. Misalkan ada nomor, nama, jabatan, tugas, fungsi, dan juga aksi yang dilakukan. Nah, ini untuk menginputkan data yang telah dibuat. Nah, ini kan seperti juga ada nama tambah tadi, halaman tambah tugas fungsi. Halaman tambah tugas fungsi. Ini seperti pada bagian form tersebut. Ketika kita mengisi bagian dari ID tugas, jabatan, tugas fungsi, disinilah yang merupakan cantumkan dari ID tugas yang ingin disimpan. Nah, di bagian ini. Nah, setelah kita menyimpan tadi, maka akan ada perintah untuk bagian if jika kita dengan metode postnya kita simpan dengan mencantumkan dengan ID, jabatan, dan juga tugas fungsi yang disesuaikan. Nah, di sini kita menginsert atau menginputkan ke bagian tabel tugas fungsi. Nah, di bagian tabel tugas fungsi ini, nah disinilah dia tabel tugas fungsi seperti yang tadi. Baiklah, setelah itu kita akan minta untuk mengarahkan ke bagian halaman data fungsi PHP. Nah, ini adalah untuk mengarahkan ke bagian data tugas fungsi ataupun yang merupakan halaman yang mencantumkan dari seluruhnya. Berikutnya, kita bagian profil perusahaan. Nah, di bagian profil perusahaan ini tidak banyak, saya hanya sedikit menyantumkan tentang perusahaan yang telah dibuat. Itu adalah tentang perusahaan PT DJT Total Solution dan juga visi misinya seperti biasa. Yang terakhir adalah login. Nah, login ini setelah kita masuk langsung mengarah kepada beranda. Nah, codingannya seperti yang terlihat ini adalah indeks PHP yang awalnya tulisannya login menjadi indeks PHP ataupun yang merupakan awal untuk saat kita masuk ke dalam bagian project tersebut. Ketika kita masuk akan bertemu dengan login yang diminta untuk mengisi email address dan password, lalu diarahkan ke bagian halaman beranda. Baiklah, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.